Di screen sini saya baca dalam bahasa Indonesia, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Bahasa Inggris dikatakan bahwa the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh iman. Satu kehidupan yang luar biasa dari kehidupan orang percaya, karena kita hidup oleh iman, saudara. Kalau sudah membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, sudah lihat ayat yang keempat. 1 Yohanes 5. Lebih cepat saya baca dalam bahasa Inggris ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. For whatever is born of God overcome the world. And this is the victory that has overcome the world. Dikatakan our faith. Jadi kita lihat orang benar hidup oleh iman. Kalau kita hidup oleh iman, kita overcome the world. Bukan cuma satu tempat, tapi kita overcomer. Sebab saya katakan orang percaya berbeda dengan orang dunia ini. Karena kita punya faith, kita punya iman yang overcome. Sudah lihat hal yang terjadi dalam dunia ini berbagai macam. Sudah dikasih oleh itu yang menakutkan manusia. Pandemik sudah dikasih oleh itu. Virus yang ditakuti, berbagai macam crime terjadi. Gempa bumi, malapetaka, kecelakaan terjadi. Tapi kalau kita hidup dalam iman, Alkitab berkata kita overcome the world. Karena iman boldness, tidak ada ketakutan. Saudara buka berita aja menakutkan, saudara. Tapi Tuhan berkata kita orang hidup dengan iman. Kalau kita hidup dengan iman, sudah akan melihat, saudara. Kita berkata all things are possible to him that believe. Hal yang impossible, dokter katakan tidak bisa sembuh, maka sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah hidup dengan iman, maka yang impossible jadi possible. Sudah tidak punya skill, tidak bisa menjadi orang yang berhasil, sudah selalu broke. Tapi kalau sudah hidup dengan iman, maka possible, sudah menjadi orang kaya, sudah. Karena all things are possible. Jadi sudah lihat iman, hidup dengan iman. Coba sudah lihat ayat yang kelima. Apa itu iman? Apa itu iman? Saudara. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Saudara lihat, begitu banyak orang percaya. Mereka percaya kepada dewa-dewa, dewa Sus, percaya kepada Muhammad, kepada Buddha. Saudara, ada orang percaya kepada dewa-dewa langit, bulan. Begitu banyak orang percaya. Tetapi sudah iman kita satu percaya yang berbeda. Yang Alkitab berkata, iman yang overcome, yaitu dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berhari-hari, bertahun-tahun sudah dikasih oleh, menjadi pertanyaan dalam hidup saya. Saya membaca buku tentang Wigglesworth, mereka dikatakan bahwa iman berbeda dengan belief. Jadi believing ada big difference dengan faith. Saya baca buku dari Pastor Chris, khotbah juga sudah dengar di YouTube bahwa believing berbeda dengan faith. Saya mendengar dari Kenneth Hagin dan begitu banyak pastor-pastor bicara bahwa believing big different dengan faith. Jadi percaya berbeda dengan iman. Saya percaya akan hal itu, tapi menjadi trouble dalam hidup saya. Apa perbedaannya? Saudara, saya ingin mengetahui iman yang benar, yang akurat, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya study the Bible, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mulai berdoa, saya renungkan, saya meditate. Dan Roh Kudus mulai pelan buka dalam hidup saya. Dan saya temukan benar apa yang mereka katakan, saudara. Karena mereka katakan tidak dijelaskan apa bedanya, saudara. Saya menemukan benar, sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa itu berbeda, saudara. Iman artinya, sudah yang saya temukan melalui Alkitab, bahwa kita percaya, believing. Saya katakan percaya kepada dewa ini, percaya kepada God ini, kepada orang ini. Itu setiap orang ada percaya. Tapi apa itu iman? Kita ada percaya itu.
Iman adalah waktu kita percaya kepada Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus, come by message. Saudara, datang dari firman Tuhan. Karena Alkitab, iman datang dari mendengar akan firman. Pada waktu saya dengar akan firman Tuhan, dengar tentang Yesus, karena Yesus adalah firman, maka percaya saya, sudah bertemu dengan firman, dengan Yesus, maka saya melihat itu iman. Sudah, menurut ayat ini. Jadi pada waktu saya percaya kepada firman, saya percaya kepada Yesus, maka itu iman. Sudah. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, Alkitab berkata Tuhan telah dealt, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, dealt the measure of faith, yang saya pernah terangkan kepada saudara. Jadi percaya kita kepada firman, percaya kita kepada Yesus yang adalah firman, itu iman. Sudah dikasih. Coba contoh dalam Alkitab, sudah ingat akan seorang yang dari Kapernaum, dia datang kepada Yesus, dia berkata, Tuhan datanglah sebelum anakku mati, sebab dia mengalami satu penyakit hampir mati. Tidak ada orang, tidak ada dokter yang bisa sembuhkan lagi, tidak ada tabib sampai mati. Dia datang kepada Yesus. Dan Alkitab berkata dalam Yohanes pasal yang ke-5, Tuhan berkata, pulanglah anakmu hidup. Ketika Tuhan berkata, pulanglah anakmu hidup, Alkitab berkata, percayalah akan Bapa ini, akan apa yang Tuhan katakan. Padahal dia datang, dia berkata, Tuhan datanglah untuk menolong anak saya. Tapi Tuhan hanya berkata, Tuhan tidak datang, pulanglah anakmu hidup. Alkitab berkata, percayalah Bapa ini. Ketika Bapa ini percaya, dia pulang. Sampai di rumah, dia tanya kepada hamba-hamba, kapan anak saya hidup? Kapan anak saya sembuh? Hamba-hambanya katakan, kemarin pukul 1 siang, hamba itu sembuh. Teringatlah Bapa itu, bahwa pada jam yang sama, Yesus berkata, pulanglah anakmu hidup. Saudara, jadi pada waktu Tuhan berkata, secepat itu dia percaya, maka itu iman. Sudah bisa tangkap? Sorry, saya ada tenggorokan saya agak kering. Itu iman. Saudara, saya mulai bicara tentang, coba lihat seorang prajurit, dia datang, seorang perwira, dia datang, Tuhan, hambaku sakit dan sangat-sangat menderita. Bahwa tidak ada orang yang bisa buat. Dia datang kepada Tuhan, sangat-sangat menderita. Tuhan berkata, baik, saya datang ke rumahmu. Dia berkata, Tuhan, cukup, saya tidak layak untuk menerima, sebab dia orang kafir. Tidak menerima Tuhan di rumahku. Cukup Tuhan mengatakan sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Tuhan berkata, jadi menurut imanmu. Jadi waktu dia percaya sepatah kata akan firman Tuhan, maka hambanya sembuh. Karena dia punya percaya, ketemu dengan the word. Tuhan berkata the word, sepatah kata, maka hambanya sembuh. Saya menjelaskan tentang iman. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, Alkitab berkata hartanya habis kepada para tabib. Sudah dikasih oleh, tapi Alkitab berkata dia telah mendengar tentang Yesus. Kemudian dia percaya. Waktu dia dengar tentang Yesus, Yesus adalah firman, dia percaya. Dia berkata, asal saja ku jamah jubah Yesus, asal saja ku jamah Yesus, aku sembuh. Dia tidak bisa datang di umum. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia sakit 12 tahun, hartanya habis. Tabib-tabib tidak bisa sembuhkan dia. Dan penyakit seperti dia tidak bisa datang ke umum. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi karena iman, sudah lihat, dia berkata, asal saja ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Ketika dia menjamah jubah Yesus, Tuhan berkata, woman, your faith has made you whole. Coba, dia punya iman, dia punya percaya, ketemu karena dia sudah mendengar, dan itu luar biasa. Sudah dikasih yang tidak bisa sembuh. Sebab itu Alkitab berkata, all things are possible to him that believe. Nah, dan Tuhan mau, sudah dikasih oleh Tuhan untuk kita hidup dengan iman. Saya katakan banyak orang percaya kepada dewa-dewa, tapi iman kita yaitu kita percaya bahwa Yesus the Son of the living God. Dan iman itu adalah sesuatu yang supernatural karena overcome the world. Extraordinary, saya selalu berkatakan extraordinary. Sudah, maaf sudah, karena selalu saya dikritik oleh istri saya dan anak-anak saya karena saya tidak sekolah bahasa Inggris di sini. Sudah, saya hanya belajar dari Alkitab belajar sendiri.
Sebenarnya mesti bukan extraordinary katanya, extraordinary. Nah, betul ya, betul saja. Puji Tuhan. Berarti sudah lebih bagus Inggris saya. Amin. Extraordinary. Iman itu sudah. Jadi kalau iman kita hidup oleh iman, berarti kita apa? Kita extraordinary. Ya, Wigglesworth katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata dia tidak mau pilih hidup sebagai ordinary. Dia pilih hidup yang supernatural. Sehingga oleh iman sudah dikasih oleh Tuhan. Dia bangkitkan lebih dari 20 orang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Yang sudah register bahwa sudah mati. Dia kasih bangkit. Oleh iman. Sudah melihat apa tidak luar biasa akan iman. Dan kalau Tuhan suruh kita hidup dalam dunia ini, sudah dikasih oleh iman. Sekarang saudara tahu bahwa yang ada dalam hidup saudara itu faith, bukan satu yang biasa. Sudah dikasih, bukan sesuatu yang biasa, tapi sesuatu yang luar biasa. Sebab itu saudara luar biasa. Karena itu Alkitab katakan. Dan kita hidup oleh iman. Sudah lihat, sudah dikasih oleh Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Saya kira saya baca semua kepada saudara, tapi saya mulai menjelaskan sedikit satu persatu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Hebrew. Hebrew 11. Tolong. Ayat yang ke-29. Belum dapat? Ini. It was by faith that the people of Israel went through the Red Sea as though they were on dry ground. But when the Egyptians tried to follow, they were all drowned. Alkitab berkata bangsa Israel mereka melewati Red Sea bukan karena mereka skill, bukan karena sudah ada pengalaman, sudah dikasih oleh, bukan karena mereka hebat. Bayangkan dari anak kecil sampai orang-orang tua, kakek nenek yang berjalan di padang gurun. Tapi Alkitab berkata mereka lewat di Laut Merah by apa? By faith. By faith. Mereka lewat di Laut Merah. Seperti di tanah kering. Sudah. Ini satu hal yang luar biasa. Dan Alkitab berkata sudah Firaun dengan kereta. Dengan laskar yang terlatih. Dengan pasukan yang besar. Sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata tenggelam. Drown. Tidak bisa melewati. Why? Secara manusia, maka mereka mempunyai kekuatan yang super power. Saat itu mau dipikir canggih teknologi yang sudah ada di Mesir pada saat itu. Dan mereka punya God begitu banyak, mereka punya dewa begitu banyak. Saudara dikasih, tapi Alkitab berkata mereka tidak bisa lewat di Red Sea, di Laut Merah. Ketika mereka mau ikut, di mana bangsa Israel lewat, mereka tenggelam. Why? Bangsa Israel bisa lewat, mereka tidak bisa. Apa tidak luar biasa itu faith? Bangsa Israel mereka lewat by faith. Saya heran ketika saya meditate sudah dikasih oleh Tuhan bahwa mereka lewat by faith. Kalau sudah melihat itu laut, saya selalu katakan kepada saudara itu air, dia tidak rata begitu sudah dikasih oleh Tuhan. Laut itu ketika air dia bisa turun jurang begini dalam sekali, sebab itu kapal bisa lewat, saudara. Dan di dalam laut ada gunung-gunung, ada karang-karang. Bagaimana anak kecil orang tua mau lewat di situ dalam semalam, saudara? Seperti di tanah kering. Saudara, faith itu luar biasa. Sebab itu saya berbicara bahwa faith itu extraordinary. Faith itu supernatural. Faith itu saya berbicara bahwa itu spirit. Spirit. Mereka lewat by faith. Jika kita dapat understand, memang kadang-kadang mind blowing. Jika kita bisa understand, mereka lewat by faith. Sama dengan Alkitab tulis di dalam Ibrani 11 itu tentang faith. Bahwa tembok Yeriko itu roboh.
Ketika mereka keliling 7 kali dan mereka bersorak, tembok Yeriko itu roboh. Dan Alkitab catat dia roboh by faith. Sudah lihat, faith ini, iman ini sudah dikasih oleh Tuhan. Seandainya mereka lihat itu tembok Yeriko yang kereta bisa jalan di depannya. Ketika mereka bersorak tidak roboh. Sudah dikasih, datang saja dan dorong by faith, dia akan roboh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kalaupun itu tidak roboh, maka by faith saudara jalan di tempat itu, saudara dorong tidak roboh, saudara hanya walking through, dan saudara lihat tembok itu masih ada, tapi saudara sudah ada di sebelah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena by faith. Wow, tembok itu terus, saudara sudah ada di sebelah. Saudara, wow. Nah ini faith, saudara, ini iman. Coba lihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan datang di danau itu, gelombang ada. Tuhan tidak perlu seperti Moses. Sudah, Tuhan tidak perlu seperti Musa untuk belah itu. Atau seperti Elia. Lihat Elia, man of faith. Dia buka itu mantel dan dia pukul itu sungai, dia terbelah. Tidak. Tuhan Yesus hanya berjalan di atas air. Dikasih Allah. By apa? Yesus operate dalam dunia ini by faith. Sudah. Karena Yesus operate dalam dunia sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Kalau dia operate dalam dunia sebagai Allah, sudah dikasih oleh Tuhan, ilegal. Dia tidak bisa mati buat kita. Berarti by faith. Saudara berkata, oh Yesus punya faith. Coba saudara lihat di dalam Galatia 2 ayat ke-19. Galatia. Galatia 2 ayat 19. Supaya tidak saya pingin cepat kita lihat aja di screen. For I through the law died to the law that I might live to God. Ayat yang ke-20, sudah ayat ke-20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ liveth in me. Live in me. Maaf kalau saya ngomong tadi dari King James. In New King James. And the life which I now live in the flesh. Coba tolong dalam King James, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I live now, which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Dia berkata, I live by the faith of the Son of God. Paulus live dengan faith daripada Tuhan Yesus. Dia live by the faith of the Son of God. Sebab itu Alkitab berkata, as he is, so are we in this world. Dia live by the faith of the Son of God. Jadi Yesus hidup dalam dunia ini oleh iman. Yesus hanya berjalan di atas air. Sebab itu saya katakan, kalau kita lihat itu tembok tidak bisa roboh. Saudara speak tembok itu, saudara dorong tembok itu, just walking through. Karena apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi orang yang hidup oleh iman. Sebab itu Alkitab berkata, Red Sea, mereka hanya going through. By apa? By faith. Dengan iman, Laut Merah mereka berjalan seperti di tanah yang kering. Nah sekarang sudah lihat, kalau dia punya picture, dia punya gambaran akan Laut Merah itu. Pada waktu itu bangsa Israel sudah terjebak di kanan gunung, di kiri gunung, di belakang tentara Mesir, dan di depan Laut Kulsum. Jadi ada 4 segi mereka terjebak. Kiri kanan tidak bisa, ke kanan tidak bisa. Dan Tuhan suruh kepada Musa, angkat tanganmu ke arah laut. Dan tongkat yang ada di tangan Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Musa, Tuhan tidak mau belah itu laut. Tuhan berkata, Musa, divided, belah itu laut. Tuhan suruh Musa, baca dalam Keluaran pasal yang ke-14.
angkat tangan. Dan tongkat yang ada di tangan ke arah laut. Dengan kata kuasa itu, tongkat itu bicara tentang kuasa ada dalam tanganmu. Otoritas ada dalam tangan. Angkat ke arah laut dan belah itu laut. Coba seandainya Musa angkat berbalik dan diangkat tangan kepada bangsa Mesir. Bangsa Mesir Mesir dengan army bisa destroy enggak, saudara? Karena by faith. Saya percaya kalau dia angkat tangan kepada bangsa Mesir, mereka destroy, saudara. Karena Alkitab berkata pada waktu Yosua berperang, Musa angkat tangan di atas gunung, maka bangsa Amalek destroy, kalah. Atau coba Musa angkat tangan kepada gunung, sudah. Saya lihat setan pun sedih tahu kalau saudara nonton itu film-film fantasi dari film Cina sudah dikasih oleh dia hanya batu di sana hancur, batu di gunung hancur, saudara. Tapi sudah dikasih, coba Musa angkat tangan ke arah gunung itu bisa pindah, saudara. Karena Alkitab berkata jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat berkata kepada gunung, tercampak ke dalam laut, dia akan tercampak. Banyak kali ini kita buat secara spiritual. Tapi ingat, kuasa Tuhan manifestasi bukan hanya secara spiritual. Saudara, kuasa Tuhan, kita juga kata spiritual. Oh, bicara kepada gunung pencobaan, gunung penyakit. Kuasa Tuhan bukan hanya secara spiritual, sudah dikasih oleh Tuhan. Jika kita operate dengan iman. Coba lihat, orang secara spiritual sembuh. Orang secara mental sembuh. Orang gila waktu didoakan sembuh. By faith dan kuasa Tuhan sembuh. Dan secara fisik orang sakit sembuh. Jadi berbicara tentang kuasa Tuhan bukan hanya berbicara tentang spiritual. Maka saya katakan jika dia angkat tangan kepada gunung, pasti gunung itu bisa pindah atau gunung itu hancur. Saudara akan iman yang bekerja. Tetapi mengapa dia angkat tangan ke laut Tuhan suruh? Karena di situ Tuhan akan membinasakan akan bangsa Mesir, akan musuhnya. Tapi saudara, orang yang operate dengan iman, begitu banyak kesaksian. Saya masih gembala di Indonesia, begitu banyak kesaksian. Orang dari Sangir, dari mana datang, dan Holba, mereka punya kesaksian. Mereka kata kadang-kadang itu sungai, kalau ada bilang gui, sudah gui, air arus keras sekali itu air. Mereka mau pergi penginjilan di daerah sebelah, sudah dikasih oleh Tuhan, dan tidak bisa karena air itu deras sekali. Mereka berdoa di sini, sudah dikasih oleh Tuhan. Mereka berdoa di sini, besok pagi mereka sudah di sebelah. Sudah lihat, orang yang hidup oleh iman. Coba lihat, saya katakan tadi Elia, ketika dia lihat air, sudah dia tidak pray meeting, atau dia tidak minta tolong, atau dia tidak berpikir bagaimana cara itu air. Dia hanya buka jubahnya dan dia plus, sudah dikasih. Kalau dia percaya, kalau dia tidak percaya air itu bisa menjadi jalan buat dia, maka dia tidak akan buat. Tapi karena iman dia percaya, maka karena iman itu kuasa Tuhan bekerja. Dia lihat, coba. Dan Elia, kalau sudah membaca tentang Elia, bahwa dia punya transportasi adalah Holy Spirit. Ketika dia muncul di kota, orang, wow, Elia ada. Dia tidak pakai transportasi yang lain. Sebab sudah lihat waktu dia turun dari gunung, dia berkata kepada Raja Ahab, turun dari gunung, karena hujan sudah dekat. Dari Mount Karmel. Alkitab berkata dengan rata, dengan kereta Ahab dan semua yang ada, turun dengan cepat. Kereta terbaik, kuda terbaik turun dengan cepat. Alkitab berkata, Elia dia hanya ikat itu pinggang dan dia jalan. Waktu dia jalan, dia lewati kereta yang terbaik. Why? Because of the Holy Spirit. Sebab Tuhan punya power. Coba sudah lihat, Tuhan punya power yang bekerja dalam iman kita jika kita percaya. Sebab itu Alkitab, all things are possible. Dan Tuhan mau kita hidup dalam dunia ini, hidup oleh iman. Sudah, apa tidak luar biasa kehidupan daripada orang Kristen? Saya katakan gunung bisa pindah. Begitu banyak dalam Alkitab tulis. Sebab itu saya katakan, dokter katakan engkau akan mati dalam 2 tahun. Tapi jika sudah percaya, Alkitab berkata engkau akan melihat kemuliaan Allah. Engkau tidak bisa menjadi kaya, tapi jika engkau percaya, Tuhan supply segala sesuatu dalam hidup saudara.
hidup oleh iman. Bukankah sesuatu yang luar biasa Tuhan taruh dalam hidup kita? Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang percaya. Kita bukan orang biasa hidup dalam dunia ini. Karena yang ada dalam hidup kita itu iman. Iman dasar dari segala sesuatu. Coba saudara ayat 1 dalam Ibrani 11. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman. Begitu banyak orang datang di Amerika dengan mengharapkan untuk mempunyai satu kehidupan yang lebih baik. Betul tidak? Tapi begitu banyak apa yang mereka harapkan tidak menjadi kenyataan. Sehingga komplain dan keluhan datang dalam hidup mereka. Karena kebebasan akan negara ini. Karena keadaan yang destroy. Begitu banyak orang yang kaya datang di sini. Pulang ke Indonesia dengan tangan kosong. Bahkan sudah dikasih oleh kita, lihat di sekitar kita. Mereka mati, mereka tidak mendapat apa-apa. Suffering. Saya banyak besuk di rumah sakit. Dan datang kepada penguburan. Mereka mengharapkan punya kehidupan yang lebih baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi mereka tidak temukan. Tapi Alkitab berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Seandainya mereka hidup oleh iman. Saudara lihat powerful daripada iman. Dia membuat apa yang kita harapkan akan menjadi kenyataan. Lihat, powerful daripada iman. Karena begitu banyak orang tidak hidup oleh iman. Sudah tergiur, gampang cari uang, cari ini, cari itu. Tapi setan adalah God of this world. Begitu banyak orang hancur. Ada dia dapat segala sesuatu. Tapi dia sudah di kursi roda. Sudah tinggal jaga orang. Nggak bisa apa-apa lagi. Sudah dikasih. Begitu banyak ingin punya kehidupan yang lebih baik. Di Amerika, di Indonesia, ataupun di Afrika, dimanapun, jika kita hidup oleh iman, maka apa yang kita harapkan, maka akan menjadi kenyataan. Karena sudah powerful daripada iman, overcome the world. Dan itu Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Mengapa kita hidup dengan kita punya skill, dan sudah dikasih oleh yang kita dapat hanya sesuai dengan kita punya skill. Bagaimana dengan yang tidak ada skill? Kita hidup dengan cara kita berpikir, kita belajar. Itu baik semua saudara. Tapi ingat, saudara tidak akan mencapai apa yang saudara harapkan. Semua perjalanan kita adalah perjalanan yang supernatural dalam dunia ini. Dan kalau kita hidup oleh iman, maka saudara lihat itu powerful, itu iman. Dimanapun sudah ada, maka apa yang sudah harapkan akan menjadi kenyataan. Sudah, Alkitab membuktikan iman adalah dasar dari segala yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Jadi iman adalah substance, adalah dasar, dan adalah evidence. Kita belum dapat tapi buktinya iman. Contoh Abraham. Sudah, Tuhan janji dia tidak dapat. Tapi dia tetap percaya kepada firman, kepada janji Tuhan. Walaupun 25 tahun sudah dikasih oleh Tuhan. Baru dia temukan. Tapi Alkitab berkata iman Abraham become strong. Dan apa yang diharapkan menjadi kenyataan. Sarah yang sudah umur 90 tahun, Abraham 100 tahun, yang tidak mungkin lagi paramedikal, tidak mungkin lagi secara manusia, sudah dikasih oleh Tuhan, maka menjadi kenyataan. Alkitab berkata by faith. Dia menjadi orang yang kaya, yang luar biasa apa? By faith. Bukan by skill. Dan ini yang dialami oleh jemaat. Sudah dikasih oleh, sudah terheran-heran. Mengapa saya bisa alami semuanya? Karena sudah ada di Mount Carmel, karena sudah hidup by faith. Amin, saudara. Ya, bukankah sesuatu yang besar Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Mungkin kita tidak sanggup lagi untuk mempunyai skill yang lebih. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mempunyai otoritas yang lebih, kita tidak sanggup lagi. Tapi ada hal yang besar yang ada dalam hidup kita yang sanggup untuk membuat saudara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan akan mengherankan dunia. Karena apa? Overcome the world. Lihat, iman itu evidence. Bukti kita belum dapat. Tapi kita sudah lihat buktinya. Saya bicara nanti waktu yang akan datang. Tapi coba saudara lihat ayat yang kedua. Saudara lihat. Ayat yang kedua. For by faith the elders obtain good report. Atau good work. Good report. Bukankah tema kita created in Christ Jesus for good work? Tema kita. Saya banyak berbicara tentang created in Christ Jesus. Sekarang saya berbicara tentang good work. Sudah dikasih oleh Tuhan. Good work. Kisah 10 ayat yang ke-38.
how God anointed Jesus with the Holy Spirit and power when about doing good. Itu tema kita. Good. Dan Alkitab berkata para elders, mereka telah mempunyai good report. Yaitu apa? Musa belah itu laut kosong. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nuh membangun Bahtera. Saudara, yang begitu panjang dan besarnya. Dengan semua binatang yang ada di situ. Dengan Bahtera yang begitu berat. Sudah dikasih. Bisa stabil di atas gelombang. Bisa stabil di atas air. Selama berbulan-bulan. Dan Alkitab berkata semua by faith. Elias saya katakan dia belah itu sungai. Sudah nih, dia bangkitkan orang mati. Dan by faith, by apa? By faith kita melihat mereka mempunyai good report yang luar biasa, bukan yang biasa, karena mereka operate dalam realm yang berbeda. Iman operate dalam realmnya Tuhan, yaitu realm of possible. Dapat good report sudah dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya Mount Carmel akan penuh dengan good report. Sebab Alkitab berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bukan para preacher, sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan para pengkhotbah. Tanda-tanda ini bukan menyertai para pemimpin atau para rasul-rasul. Tapi Tuhan berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya akan penuh dengan tanda-tanda. In my name you will cast out demons. Demon sebesar apapun tidak bisa bertahan di hadapan orang yang beriman. Ya, dia tidak bisa halangi bisnis saudara. Dia tidak bisa hancurkan hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Hidup saya penuh dengan tanda. Tanda itu kepada siapa? Orang beriman. Siapa orang beriman? Dia percaya kepada Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dan Alkitab berkata, whatever is born of God overcome the world. And this is the victory that has overcome the world. Apa? Karena kita punya nuklir. Faith. Nah, itu tadi. Faith. Bukankah sesuatu yang besar ada dalam hidup kita? Saudara mau pergi di tempat pandemik yang besar sekalipun, saudara mau pergi di tempat Ebola sekalipun, saudara mau pergi di tempat manapun, maka yang ada dalam hidup saudara yaitu iman. Jika saudara percaya Tuhan penyembuh saudara, tidak ada penyakit dan virus yang bisa bunuh hidup saudara. Ya, itu iman. Tidak ada report yang bisa limit hidup saudara. Lazarus aja 4 hari, semua dia punya organ tubuh semua sudah mati. Tapi ketika Yesus berkata Lazarus come out, dia harus come out. Karena apa? Coba sudah lihat ayat yang ketiga, ayat yang terakhir. Saya bicara ayat yang terakhir, sudah lihat ayat yang terakhir. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Jadi saudara, true faith, bukan true understand dulu. Kita ingin mengerti dulu bagaimana penyakit ini sembuh, baru dikasih obat ini, kasih obat itu. Mengerti dulu. Karena pengertian 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4. Tapi ini Alkitab berkata true faith, baru kita understand. Jadi saudara, faith melampaui semua knowledge, kemampuan, dan canggihnya teknologi. Faith melampaui semua itu. Nah sekarang sudah through faith kita understand that the walls were framed. Kata frame, restore, repair, dan frame itu ditetapkan sudah. Jadi kita lihat through faith we understand that the walls were framed by rhema of God, by the word of God. Through faith we understand the power of the word of God. Through faith we understand, sudah dikasih oleh Tuhan akan workingnya, akan bekerjanya, itu Tuhan punya firman. Saudara, through faith. Tanpa faith kita tidak akan mengerti. Coba lihat, Tuhan jadikan, Tuhan repair, dunia ini hancur, kelam kabut, Alkitab berkata hancur, gelap gulita. Tuhan repair, Tuhannya berkata jadilah terang, jadilah, itu rema. Sudah, Tuhan berkata itu jadi. Nah, true faith, jika kita hidup oleh iman, maka kita akan understand. Orang yang tidak ada ginjal dia bisa sembuh dan ditemukan dia punya ginjal baru.
Saya melihat di YouTube sudah dikasih oleh Tuhan. Karena through faith kita mengerti work-nya akan the power of the word of God. Sebab itu Tuhan berkata, Lazarus come forth. Maka sudah hanya dengan perkataan Lazarus sudah mati sudah. Tapi orang mati dia harus dengar akan the word. Karena ini workingnya, blowing mind. Ini workingnya akan the word of God. Dan through faith kita mengerti akan pekerjaan daripada firman. Sudah berkata sudah tidak punya apa-apa, tidak punya skill. Tapi through faith sudah percaya akan firman. Maka faith itu hal yang luar biasa. Sebab itu banyak hal yang besar bakal terjadi dalam hidup saudara. Amin. Saya sedang berbicara tentang faith. Saya kira apa yang saya jelaskan sedikit ini bisa membuat, tapi sudah meditate. Saya meditate, saya katakan, wow, Tuhan hanya speak. Pohon saja Tuhan speak kering sampai ke akar-akarnya. Tuhan hanya speak. Dan kita mau mengerti dengan semua apa? By faith. Dan kita orang benar, kita hidup oleh faith. Faith telah ada dalam hidup kita. Tidak ada yang Tuhan sembunyikan dalam hidup kita. Semua kekayaan sorga Tuhan tidak sembunyikan buat kita. Semua rasa sorga Tuhan tidak sembunyikan buat kita. Buktinya Yesus sudah mati buat kita. Tapi banyak kali kita tidak hidup oleh iman. Tapi kalau kita hidup oleh iman, ada banyak tanda heran dalam hidup saudara. Miracle, signs, and wonder. Tuhan memberkati. Mari udah kita berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya.